Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Bil wali kun bil anfas al habib al atos ya hanan ya manan junlana bil muban bil wali kun bil irban Sagron Ya Allah ya Kudus najina min kulli mus bil wali syamsi sumus al habib al idrus Tawassalna ilaika bil habib laqad hajatina qarib Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil. Hadiratil mukarramun, para asatid, para guru, para sepuh, sahabatku sekalian semua yang hadir, insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang sama kita muliakan DKM Masjid Nurul Hikmah, yaitu Bapak Lukman serta pengurus yang lainnya, insya Allah semuanya diberkahi, dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jemaah semua yang hadir, para asatid yang tidak saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya, mudah-mudahan diberkahi, dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah pada malam hari ini masih dikasih sehat, al-afiyah,
dalam keadaan iman Islam, dan mudah-mudahan berkat kita duduk di majelis ta'lim syiar agama Allah, segala urusan kita dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Urusan dunia apalagi urusan akhirat. Anak cucu keturunan kita ya Allah mudah-mudahan dijadikan orang-orang yang soleh solihah, menjadi buah hati kita, harapan kita, penerus kita, generasi Islam. Mudah-mudahan diberkahi, dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan di akhir hayat kita mudah-mudahan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saudara-saudara sekalian, saya mengajinya cuma pasal mengenai baca suratul Fatihah. Faslun fi wajibati umil Quran. Pasal menjelaskan tentang wajib membaca suratul Fatihah. Saya yakin semua udah pinter dan pada bisa, cuman saya mengulang-ulang saja ya. Gitu. Suratul Fatihati asyaratun. Syarat membaca suratul Fatihah itu ada 10. Ada berapa? Ada 10. Bal aksaru, bahkan lebih dari 10. Al awalu, yang pertama at-tartibu, tartib. Baca suratul Fatihah yang pertama tartib. Bi ayatiya biha nadmiha al ma'rufi. Tartib itu artinya mendatangkan si musolli atau orang yang sholat ya, terhadap suratul Fatihah atau membaca suratul Fatihah yang sholat nadmuha al ma'rufi. Jadi najomnya itu yang sudah dimaklum, sudah diketahuinya gitu. Ya bacaan Fatihah kan kita udah tahu lagamnya begitu ya. Bismillahirrahmanirrahim gitu bacanya. Bukan najom lagu jaipongan, bukan najom lagu-lagu lagi tuh. Gitu, dangdutan, bukan. Jadi najomnya benar-benar yang udah dimaklum udah di para ulama, dari ulama lama dulu. Itu yang pertama. Yang kedua, syarat membaca suratul Fatihah mualat. Mualat itu artinya bi'ala ya'tiya bipasilin, tidak mendatangkan yang memisahkan dari bacaan suratul Fatihah. Fa in takhallala dzikrun, seperti jika dipisah terselangi ya dengan zikir ajnabiun, zikir yang lain itu nggak boleh. Zikir yang lain nggak boleh. Gairu muta'alikin bisolah, jadi zikir yang tidak ada kaitannya dengan sholat. Walau qolilan, walaupun sedikit. Seperti lagi membaca suratul Fatihah, kita dalam sholat imam atau makmum, kemudian ada yang bersin, wah heho misal begitu, kita bilang alhamdulillah, nggak boleh, walaupun sedikit, ya nggak boleh. Gitu. Wa in sunnah kharijaha, betul di luar sholat itu disunatkan. Kalau ada yang bersin kita ucapkan alhamdulillah, yarhamukallah gitu ya, wa yahdikumullah wa yuslihu balakum gitu. Tapi jarang ya, sekarang malah pergi Pak, ngeri ada corona. Jadi sekarang kalau orang bersin itu kita ketakutan. Kalau dulu biasa aja kita yang bersin alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin gitu kan. Terus ya apalagi baca yahdikumullah wa yuslihu balakum, kan gitu deh, saling doa emang disunatkan di luar sholat. Tapi kalau di dalam sholat lagi baca suratul Fatihah nggak boleh. Kenapa? Namanya nggak mualat, bacaan Fatihahnya itu nggak mualat, jadi terputus dengan baca zikir yang lain yang tidak ada kaitannya dengan sholat walaupun sedikit. Waka ijabatil muadzin, seperti menjawab orang yang
Adzan, lagi sholat ada orang adzan, kita jawab. Apa tuh jawabnya biasanya? Kalau kita sembahyang, kalau kita dengar orang adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar gitu ya. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu, ikutin. Tuh. Nah itu ketika sholat nggak boleh, namanya qata'al muwalat, memutuskan daripada muwalat bacaan suratul Fatihah. Fayuidul qiraah, maka kalau udah begitu diulang lagi qiraahnya. Wala tabtulu sholatuhu, sholatnya mah kagak batal ya, sholatnya kagak batal. Wa mislu dzalik, dan seperti yang demikian juga zikir seperti itu as-sholatu ala nabi, membaca sholawat nabi nggak boleh ya. Ada yang nyebut nama nabi, kita lagi sholat baca sholawat nabi nggak boleh. Namanya memutuskan mualat di dalam suratul Fatihah. Salawat Nabi atau membaca la ilaha illallah wahdahu la wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Enggak boleh. Fayuidul qiraah, maka diulang lagi bacaannya, mundur lagi. Liqata til mualat. Jadi memutuskan mualat daripada bacaan suratul Fatihah. Ya. Bidzalika, demikian juga bidzalika, na'am, benar begitu. In waqa'a ma waqa'a nisyanan, bagaimana kalau terjadinya nisyanan, lupa. Maka kalau lupa mah lam yaqta'aha, tidak menjadikan putus mualatnya. Tidak kalau lupa mah. Misalnya lupa, ada orang bersin tadi, ada orang adzan, dia nyautin lupa. Nah, itu tidak memutuskan daripada mualat bacaan suratul Fatihah. Paham ya? Kemudian yang ketiga, supaya selesai nih ya. Kemudian yang ketiga, baca suratul Fatihah ya. Syarat membaca suratul Fatihah wasalisu mura'atu hurufiha, yaitu harus menjaga huruf-huruf daripada suratul Fatihah. Wahia mi'atun wasamaniyatun wasalasuna, yaitu huruf Fatihah ada 138 bil ibtidai bi alifatil wasol, dengan dimulai dari alifnya alif wasol, alif wasol. Wa ma idza adda syidati hurufan maidati alfai sirata fil maudi'aini wa alifaini dolina wa duma dzalika ma'al mi'ah wa samaniyati wa salasina, yang tadinya ada 138 saratil jumlatu mi'atan wasitatan wa khamsina. Nah, jadi jumlahnya 156. Pernah kita ngitung nggak ya? Suratul Fatihah, orang kita mau terima jadi be ya udah ya. Ya terima jadi be. Nggak pernah ngitung-ngitung, udah wajib itu Pak, bacaan Fatihah wajib. Ya. Bisbati alifi maliki, dengan menetapkan alifnya di lafaz maliki, ma-nya panjangin tuh ya, ma-nya panjangin, maliki gitu bacanya Pak, bukan malik, bukan begitu, maliki yaumiddin gitu, maliki, hidupin dia, maliki yaumiddin, bukan malik kiyo, malik. Jadi ada sidanya, ma-nya itu panjangin. Ma-nya panjang. Maliki yaumiddin gitu. Jadi enggak kepanjangan kiongnya, enggak gitu, sedang. Dengan menetapkan alifnya di lafaz maliki itu jumlahnya, maka wa khamsatan wa khamsina bihad piha gitu. Jadi jumlahnya bertambah ya. Ma-nya panjangin, maliki tuh, maliki hidupin, maliki yaumiddin. Nah gitu.
Walau askoto harpan minha lam tasiha sholatuhu. Jadi hurufnya itu tadi ada 156. Andai kata ada dikurangin gitu ya, dikurangin satu huruf saja daripada huruf yang tadi tuh suratul Fatihah, lam tasiha sholatuhu, maka nggak sah sholatnya. Sholatnya tidak sah. Sebab Fatihah itu termasuk daripada rukun sembahyang, ya, rukun sembahyang. Niat berdiri betul, takbiratul ihram, baca suratul Fatihah yang keempat. Gitu. Apa rukun sholatnya, Pak? Insya Allah kagak ya, gitu. Nah, faidah kila ada hurufil Fatihah gairul mukarrari isnani wa isruna harpan biada di sinina alati unzila bihal Quran wa huwa sirrun badiun wa kadza ada hurufi suratin nas. Faidah ini mah faidah. Faidah dikatakan bilangan huruf Fatihah teh, ya, huruf Fatihah itu hanya kalau tidak dibulak-balik ya. Yang dibulak-balik ya. Gair isnani wa isruna yaitu ada 22. Ada 22 huruf kalau nggak dibulak-balik, Ada 22 huruf. Dia dari sinin seperti bilangan tahun. Tahun juga dalam setahun berapa? Ada 12 bulan. Sama gitu. Ini apa namanya ya? Faidah saja, faidah. Baik. Kemudian wa awalul Quran ba'u basmalah wa akhiruhu sinun wa nasika anau qala bisin ma faratna bil kitabi min syai'in ayma tarokna filahil mahfud syai'an lam naktuhu. Itu rahasianya Qurannya. Ya, sekarang yang keempat syarat membaca suratul Fatihah. Mura'atu tasdidatiha, yaitu menjaga daripada tasdidnya suratul Fatihah. Nanti tasdidnya ada berapa suratul Fatihah? Hurufnya tadi ada berapa, Pak? Kalau nggak dibulak-balik ada 22 huruf. Ya, kalau dibulak-balik artinya udah disebut lagi ada berapa tadi? Ada 156 gitu. Nah, qala Syekhul Islam di dalam kitab Fathul Wahhab li'annaha hayatun lil hurufi musyaddidah fawujubuha syamilun li hayatiha. Kata Syekhul Islam dalam kitab Fathul Wahhab itu adalah setiap hayat, ya, daripada huruf-huruf yang ditasdidkan mawujubuha maka wajib syamilun lihatiha. Syamilun itu artinya mengurung terhadap hayat daripada suratul Fatihah gitu. Jadi wajib sidahnya wajib ya. Seperti siro gitu. Ihdinas siro, ya, wajib sidahnya. Jadi jangan salah naruh sidahnya walad do gitu, bukan mingkemin mulutnya. Jangan dimingkemin, kalau dimingkemin boba. Ya. Kalau walad dimingkemin boba. Ini walad agak buka dikit. Walad dol gitu. Jadi harus tahu naruh sidahnya juga. Ada yang baca kulhu begini. Kemarin saya bayang di Pokopen sana, musola. Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Lah kodenya begitu. Naronya salah naro. Seperti tambat yada abi lahabi wa tab, kan dua tuh, ada sidah ya. Ada sidah dia ditahan, soalnya 2 huruf. Ya. Ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Nah, kalau itu enggak ada sidah, kasab cepat. Gitu. Kan itu urusan udah tenar itu baca. Jadi kalau ada sidahnya ditahan dia. Hak kok gitu. Kalau nggak ada sidah hak kok cepetin.
Itu namanya menjaga sidah di dalam huruf-huruf, terutama huruf di dalam suratul Fatihah, wajib dia ya. Kemudian yang kelima tadi 10 ya. Yang kelima ala yaskuta saktatan tawilatan. Yang kelima membaca suratul Fatihah tidak boleh berdiam terlalu diam yang panjang, berhenti panjang, mutlakon secara mutlak. Sawaun qasada qatul qiraah amla, baik dia punya tujuan memutus bacaan atau tidak, pokoknya nggak boleh berhenti terlalu lama, panjangnya terlalu lama ya. Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim. Kadang-kadang amnya kepanjangan ya. Ar-Rahmanir-Rahim. Kalau saya di pondok itu ya apa ya? Orang boleh gitu. Orang boleh. Tapi sekarang mah mungkin ilmu kita belum sampai kali ya. Sekarang mah apa an'am tadi an'am cak kedengaran kayak gitu. Nah itu bukan salah kita yang murun yang belum sampai gitu. Gitu. Iya ada suara begitu Pak. Gini. Kalau dulu mah kalau namanya tak mati hamas, sekarang mah tak hidup amca seperti begitu kan. Wallahu alam itu ya kita yang belum bisa ya, kita yang belum bisa. Tapi kalau di pesantren dulu enggak kayak gitu. Saya amta ya jelas ini jelas. Gitu. Sekarang mah karena suaranya bagus ada begitu. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Sampai kepanjangan. Ditambahin sidahnya nih sidah. Tahu nambahinnya seberapa saya kayak nggak tahu itu yang dibolehkan. Gitu. Pokoknya kalau yang namanya ngaji sama saya bilangin pokoknya selama bapak masih, kalau kamu nanti jadi orang besar nggak ada yang berani bilangin, kalau bapak masih hidup bapak bilangin. Sekarang jangan begitu bacanya gitu. An'amca. Mungkin kita yang belum tahu karena saya nggak ada pelajaran lagi di pesantren begitu. Jadi berhentinya nggak boleh terlalu lama, ya. Baik niat memutus bacaan atau tidak nggak boleh. Bila udrin tanpa udur. Bagaimana kalau ada udur? Pain wujida udrun kajahlin, seperti bodoh daripada bacaan suratul Fatihah, ilmu tajwidnya bodoh. Nah, itu ujur namanya. Tapi makanya kalau nyuruh yang jadi imam yang ngerti. Kalau kita yang ngerti jangan nyuruh yang di bawahan kita, kecuali kita datang udah terjadi, udah ini ikut aja. Bagaimana kita? Husnudzon, baik sangka aja. Kalau ada bacaan yang lain, kita di sembahyang tempat lain husnudzon, baik sangka aja, insya Allah sah, gitu ya. Jangan, waduh kata guru saya ini batal begini nih, jangan begitu. Jadi ntar kita puyang begitu sembahyang di masjid yang lain kan lain lagi nanti, ketemu yang lain lagi. Nah, jadi kita husnudzon, baik sangka supaya sembahyang kita sah, paham ya? Gitu. Nika jahlin atau sahwin atau nisyanin, lalora atau dia lupa, atau anggiarin atau berhenti dia napas berhentinya terlalu lama, tapi nggak niat berhenti, lam yador maka tidak berbahaya, nggak ngapa-ngapa. Paham ya? Baik, yang keenam. Gimana udah? Masih ada waktu kan? Wasadisu ala yaskuta saktatan qasirotan yaksidu biha. Jadi tidak boleh berhenti, ini layanan yang keenam ya. Tidak berhenti dengan berhenti yang berhenti yang pendek tapi niat memutuskan. Berhentinya mah pendek cuma niat memutuskan, arti bukan pada lebahnya gitu, bukan pada lebahnya. Kan kalau surat Fatihah berapa ayat? 7 ya, 7 ayat. Kalau kita nih mazhab Imam Syafi'i Ahlussunnah wal Jamaah, termasuk bismillah dari ayat daripada suratul Fatihah. Nah, makanya ketika diwasol dari bismillah dengan Fatihah, kalau kita boleh. Kenapa? Sebab menganggapnya bismillah itu bagian dari suratul Fatihah. Tapi kalau mazhab yang lain mungkin enggak boleh, misalnya Imam Maliki gitu ya. Makanya bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin. Kalau tarawih ini misalnya gitu ya. Kalau kita mau boleh. Kenapa? Nganggapnya bismillah bagian ayat dari suratul Fatihah. Kalau yang lain ikut tarawih sama kita, dia merasa enggak sah. Gitu, paham ya?
Ini berhenti bukan pada tempatnya. Misalnya ghairil maghdubi alaihim, gitu kan, ada alaihim dia, ada la di sini kan. La itu tadi la apa itu? La tidak boleh berhenti maksudnya. Ya, tidak boleh berhenti di situ. La nafi. Kemudian berhenti di situ, tapi nggak disengaja karena ngambil napas, nah, itu nggak apa-apa. Tapi kalau niat berhenti di lebah itu nggak boleh kalau kita mah, ya. Namanya itu apa tadi? Melanggar mualat daripada tertibnya baca suratul Fatihah. Paham ya? Baik, yang ke-7. Wa ilam yaskut fala tamtulu qiraatuhu. Dan kalau tidak berhenti maka tidak batal daripada bacaan suratul Fatihah. Wa faraqat dzalika niyata qat'is salat. Dan berbeda yang demikian itu dengan niat memutuskan sholat. Nah, kalau memutuskan sholat nggak boleh. Cuma kalau Fatihah mah kan nggak ada niat kita baca suratul Fatihah. Tapi kalau sholat ada niat, harus niat. Sekali niat nggak boleh putus setengah jalan dalam sholat, ya kan? Terus harus dijaga terus. Maka kalau kita ada niat sebelum sholat, ntar kalau teman saya datang nih, saya kayaknya mau batalin nih. Kemudian temennya nggak datang, tetap batal. Namanya mutusin sholat, mutusin niat di dalam sholat. Hati-hati itu, ya. Namanya memutuskan niat di dalam sholat. Niatnya udah ntar kalau temennya datang nih, ya. Saya batalin, kalau enggak kan bagaimana ya, janjian gitu. Nah, kemudian temennya nggak datang, tetap batal, harus dirubah lagi. Gitu. Namanya niat memutuskan sholat. Biana niat ruknun, karena niat itu rukun di dalam sholat ya. Piha tajibu idamatuha hukman walatumkin. Ini rukun dia. Wa qiraatul Fatihah la tabtakiru ila niyatin khassatan. Nah, tapi bacaan Fatihah, membaca suratul Fatihah la tabtakiru tidak dibutuhkan ila niyatin kepada niat khassatan secara khusus. Fala tusiru niyatul qat'i, maka tidak berpengaruh niat daripada memutuskan bacaan, nggak batal, cuman harus ulang lagi. Seperti kita lagi baca suratul Fatihah angom, wah gitu ya, bayang yang ngantuk rupanya. Nah itu diulang lagi tuh, angom baru baca, alhamdulillah dong, nah gitu, ulang lagi, jangan diteruskan, ulang lagi gitu. Fala tusiru niatul qati, memang tidak berpengaruh untuk membatalkan sholatnya, karena Fatihah itu tidak butuh niat, tapi diulang lagi bacaannya karena tadi terputus gitu. Paham ya? Yang ke-7 wasabi qiraatu kulli ayatiha, ya. Membaca setiap ayatnya minha al basmalah. Nah ini ketembaruan tadi udah dibahas duluan. Jadi setiap ayat itu dibaca, membaca setiap ayat-ayat daripada Fatihah, dan bagian daripada Fatihah adalah basmalah. Basmalah bagian daripada suratul Fatihah. Amalan la itikodan, jadi bagian dari suratul Fatihah juga amalan namanya, mengamalkan, bukan daripada itikad atau tauhid. Li'anahu sallallahu alaihi wasallam andaha ayatan minha, kata Rasul, sesungguhnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menghitung basmalah itu suatu ayat daripada suratul Fatihah, kata Rasul begitu ya. Rawahu Ibnu Huzaimah wal Hakim wasohahu, dan yang mensohehkan daripada hadis tentang membaca bismillah. Bismillah bagian daripada ayat suratul Fatihah. Wa yakfi fi subutiha amalan hukman adzanu kama qalahu Syekhul Islam fi Fathil Wahhab, dan cukup ketetapan basmalah itu dalam mengamalkan, yakni dalam hukum ya.
menurut Syekhul Islam di dalam kitab Fathul Wahhab. Jadi kita udah yakin ada hadisnya dan jelas riwayatnya. Wa adadu ayatil Fatihah sab'un, dan hitungan bilangan ayat suratul Fatihah, bilangan ayat-ayat Fatihah itu ada 7 ayat. Betul, ada 7 ayat. Wa amma adadu kalimatiha, adapun bilangan kalimat-kalimatnya patisun wa isruna kalimatan, maka itu ada 29 kalimah. Bilangan kalimat-kalimatnya ada 29 kalimah. Bilangan kalimat-kalimatnya. Kalimat itu yang dapat dimengerti gitu. Kalimat bukan ayat ya. Tadi ayat ada berapa? 7. Kalimatnya ada berapa? 29 kalimah. 29 kalimah. Kemudian yang ke-8, wasaminu ada dulahni al-mukhili bil makna. Yang ke-8, tidak boleh lahni itu orang yang cadel. Al-mukhili yang merusak makna. Orang yang cadel merusak makna. Maka kalau ada orang cadel, pinter di pesantren, tapi dia jangan jadi imam. Ya, jangan jadi imam. Di belakang aja walaupun pintar ya. Gitu, sebab dia bisa merubah i'rab dan merusak makna. Gitu. Entar dia ada penjelasan entar. Jadi qala Imam Syarqawi berkata, walahnu indal fuqaha, orang yang cadel itu lahan, orang yang lahan itu menurut ahli fuqaha, ahli hukum, yasmulu taghyirul i'rab, yaitu dapat merubah i'rab ya, merubah i'rab. I'rab itu patah domah itu i'rab ya, merubah i'rab. Wa ibdalu harfin bi akhara, dan bisa menukar huruf dengan huruf yang lain gara-gara cadel. Bisa menukar huruf dengan huruf yang lain. Wa amma indal lugawiyina, dan menurut ahli lughah, wa nahwiyina, dan menurut ahli nahwu, ilmu nahwu, bahwa taghyirul i'rab, yaitu merubah daripada i'rab, wal khata'u fihi, dan salah dalam i'rab kadang-kadang kalau orang cadel. Itu orang cadel. Wal murad biqaulihi, yang dimaksud dengan ucapan tadi al-muhili bil makna, yaitu bisa merubah makna. Ayan kula makna kalimah, yaitu bisa memindahkan makna kalimah ila makna akhar, kepada makna yang lain. Kado minta seperti domah ta, lapan amta, an'amtu, kedengarannya gitu. Kata kita kedengarannya bisa merubah gitu. An'amta jadi an'amtu, bisa begitu. Wa kasri, atau dibaca kasroh. Ayusriyuha la maknan, atau enggak ada maknanya sama sekali. La maknan laha aslan, sama sekali enggak ada maknanya gara-gara cadel. Misalnya allazi, kan alazi itu ya dibaca lazi zai gitu. Kalazi ya, kalazina bizai dengan zai. Allazi, itu enggak ada maknanya itu. Orang cadel bisa terjadi. Makanya biar benar-benar hurufnya zal sama zai beda ya. Kalau alazi jadi alazi, maka enggak ada maknanya. Enggak ada maknanya itu. Ini berubah. Wa kadza isbagus syidah, begitu juga yaitu memuaskan syidah miladi dari lapan aladzi. Memuaskan bagaimana? Mengenyangkan itu begini, seperti aladzi, misal minal dilamain alnya itu, alnya dilamain, jadi sidahnya masuknya terlalu lebih gitu ya. Minal ladzina gitu, atau dia surat apa misalnya waladolin, dipanjangin alnya, lamnya itu di sidahnya kelebihan. Nah itu nggak boleh juga, namanya memuaskan sidah, melebihkan sidah gitu, nggak boleh. Namanya isbaul syidah min lamil ladzi, dari lamnya lapan aladzi. Alnya kepanjangan gitu. Alladzina, bihaisu yatawaladu minha alifun, sehingga memunculkan alif jadi panjang ya. Jadi panjang hudal misalnya begitu. Misalnya
gitu. Jadi memunculkan alif, menambahkan alif. Li'annahu yughayyirul makna, karena yang demikian itu bisa merubah makna. Bi khilafi malaisa kadzalika karofiha ilhamdulillah. Yang bukan seperti itu, seperti roknya itu meropakan haknya. Hak alhamdu diropakan. Alhum misalnya gitu, orang cadel bisa berubah makna. Wa kafathi dal dan patah dal, alhamda misalnya. Nabudu wa kasri ba, ba-nya dikasrohkan, nabidu. Nabidu. Wa nuniha dan nunnya itu nunnya dikasrohkan, bisa terjadi. Itu kalau orang yang cadel. Wa kadomisod, domasod. Ya, domasod misalnya surotol siro ya, surotol gitu. Wa hamzah ihdina dan hamzah ihdina gitu, pakai hamzah artinya dipatahkan, ahdina. Wa kanasbi dal dan dinasobkan banyak, dalnya dinasobkan, bukan ihdina ya, ihdana tuh. Alhamdu au jarriha libaqail makna. Alhamdu atau dalnya dijerkan, jar itu kasroh Pak ya, kasroh gitu. Libaqail makna, menetapkan makna fil jami di dalam semua lafaz-lafaz itu. Wa amma lau pataha hamzah ihdina pakon gairul makna, maka ia telah merubah makna kalimah, dipatahkan hamzah lapan ihdina jadi ahdina, itu merubah makna ya. Fa inau hina idzin, maka karena bahwasanya ketika dipatahkan waktu itu soro makna ihdina menjadi ahdina siratal mustaqim. Maknanya ibas alaina ikroman hadiatan wa atiyatan. Kalau dibaca ahdina, jadi maknanya kirimkanlah kepada kami sebagai penghormatan suatu hadiah yang diberikan, suatu hadiah pemberian. Kirimkanlah kepada kami sebagai penghormatan suatu hadiah yang diberikan atau pemberian. Gitu maknanya, jadi berubah. Kalau dibaca ahdinas siratal mustaqim gitu. Jadi berubah. Wa huwa tariqul mu'tadilu ay ghairul mu'wija. Dan kalau siratul dibaca siratul bukan sirotol, siratul mustaqim itu maknanya ialah jalan yang lurus, yang tidak bengkok, tidak menyimpang. Jalan yang lurus yang tidak bengkok atau tidak menyimpang, itu kalau dibaca ahdinas siratal mustaqim. Wa mamanahu bi ghairil fathi bahwa arsyidna ila dini haqi wasabitna alaihi wa huwa dinul Islam. Adapun makna ihdina dengan selain patah hamzah, maka yaitu menunjukkan kepada kami kepada agama Islam yang benar, gitu maknanya ya. Wa amma manahu bi ghairil fathi, adapun maknanya lapan ihdina dengan selain patah berarti bisa selain patah, maka itu menunjukkan kepada kami kepada agama yang hak yang benar. Wasabitna alaihi wa huwa dinul Islam, dan teguhkan kami kepada agama yang benar, ialah agama Islam. 9. Yang ke-9 syarat membaca suratul Fatihah. Wattasi'u antakuna al qiraah halat al qiyam fil fardi. Yang ke-9 syarat membaca suratul Fatihah ialah bacanya dalam keadaan berdiri fil fardi di dalam sholat fardu.
ayustaratu iqauha bikuli hurufiha fil qiyami au badilah, ya. Disyaratkan yaitu menempatkan Fatihah dengan semua huruf-hurufnya pada waktu berdiri sembahyang fardu. Yang ke-10, 10 syarat membaca suratul Fatihah. Wal ashiru ayusmi'a nafsahul qiraah. Yang ke-10 supaya terdengar itu huruf daripada suratul Fatihah, aisma'uhu, supaya terdengar nafsahu jami'a hurufiha, oleh dirinya semua huruf Fatihah. Kita kalau sembahyang gimana? Kalau sembahyang di sepi banget nih bapaknya, kata emaknya sembahyang di rumah kagak kedengeran. Nah, jadi sembahyang sendiri, sembahyang johor, asar juga harus terdengar dengan kuping sendiri. Kalau kupingnya kagak budak atau kagak berisik sama bocah, nah gitu. Kalau emang kupingnya budak ya kurang dengar ya nggak apa-apa gitu. Atau nggak ada berisik. Ini sepi banget sembahyang. Allahu Akbar, Allahu Akbar nggak kedengeran kadang-kadang. Jadi takbiratul ihram itu wajib terdengar kuping, dari mulai takbiratul ihram Allahu Akbar gitu ya, harus terdengar minimal kuping sendiri kalau sembahyang sendiri. Kalau berjamaah ya lebih kuat lagi tentunya gitu. Dan suratul Fatihahnya terdengar kuping kita, jangan sepi banget. Abang johor, sembahyang johor sampai sepi banget gitu. Ingkana sohiha sam'i itu, jika memang sehat pendengarannya. Kalau budak ya olah nggak nggak harus. Wala lagoto, dan nggak ada berisik. Tadi berapa sih? 10 ini kok 11 sih? Wal hadiah asaro, lah salah nyebut apa? Wal hadiah asaro ala yatakholala dzikrun ajnabiyun. Yang 11 yaitu tidak boleh diseling-seling dengan zikir yang lain. Bi khilafi ma idza ta'alaqa dzikrun masalatis salat, kata amin, baca amin. Oh yang baca amin boleh. Kalau baca amin mah namanya zikir yang ada kaitannya dengan salat. Waladdallin amin misalnya begitu, ada kaitannya dengan salatnya, itu boleh. Likirati imamihi, karena bacaan imamnya. Wafatihi alaihi walau pigaril Fatihah, dan membuka jalannya kepada imam meskipun di selain membaca Fatihah. Wala yabtuhu, udah datang. Wala yabtuhu alaihi illa idza tawaqqafa wa sakata pamadama yuridu ayat la yabtatuhu alaihi. Dan tidak boleh membuka jalan si makmum kepada imam kecuali jika si imam membutuhkan dan diam si imam itu, maka selama imam membulak-balik ayat itu, maka tidak boleh membuka si makmum kepada imam. Maksudnya gimana? Gini, misalnya ada imam keder bacaannya udah bulak-balik gitu, antepin aja. Kalau Imam Syafi'i nih ya, Imam Syafi'i. Kalau yang lain kan boleh datang dibantuin gitu ya. Misalnya waduha keder, walaili terusin begitu. Nah kalau Imam Syafi'i nggak usah, nggak boleh membuka jalan bagian tuh imam bulak-balik. Ayo bentar, belum juga dapat nih, pindah ayat lain lagi, nggak apa-apa. Nah kalau imam udah diam pengen dibantuin, nah baru kita boleh buka jalan. Boleh buka jalan. Kalau imam belum ini, biarin aja, taruh dibantuin juga nggak ada artinya, sama aja. Ya, mau dia berhenti satu ayat boleh, mau pindah boleh kan gitu ya. Nah jadi nggak usah bantuin. Jadi nggak boleh mengasih jalan, membuka jalan kepada si imam, gitu. Paham ya? Ada pertanyaan, udah habis waktunya ya. Sampai di sini, mudah-mudahan apa yang dapat saya sampaikan dapat tempat di hati kita. Untuk kalau yang belum bisa ya supaya tambah bisa ngerti, yang udah bisa ya mudah-mudahan supaya mungkin licin, mungkin berkah, mudah-mudahan berkah Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih saya mohon maaf.
Langsung doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali walikal karim wa li 'azimi sultani. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna muttaqina imama. Wallahu khairun hafidza wa arhamur rahimin. Wa hafizna min kulli syaitonir rajim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Shalli wa sallim jamil anbiya wal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.